Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia, yang selalu menyatakan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, dan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pengusaha bernama Henry Heinz yang mendirikan Heinz Company di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan di tahun 1875. Ia sempat ditangkap karena dituduh menipu oleh para kreditur yang marah kepadanya. Dalam kondisi keterpurukan itu, Heinz tidak menyerah. Heinz adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Dan saat itu dia berdoa. Dia mencatat setiap hutangnya. Dan kemudian memulai usaha yang baru. Usaha kecil-kecilan. Tapi usaha ini semakin maju. Dan dia berhasil melunasi semua hutangnya. Bisnis barunya berkembang luar biasa. Dan menjadi salah satu raksasa makanan global. Ada banyak orang yang ketika mengalami kebangkrutan merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Padahal bangkrut bukan berarti selesai. Bangkrut bukan akhir. Bangkrut hanyalah sebuah proses. Dan dalam proses itu kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tapi sebaliknya tetap bersemangat. Ayub mengalami kebangkrutan yang paling ekstrim yang tercatat di dalam Alkitab. Dalam satu hari ia kehilangan semua kekayaannya, bisnisnya, dan bahkan anak-anaknya. Secara manusia, Ayub bisa saja marah, kecewa, mengutuki keadaannya, dan mengutuki Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil. Tapi respons Ayub berbeda. Dalam situasi kebangkrutannya itu, tertulis bagaimana reaksinya. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sadar bahwa dia datang ke dunia, lahir ke bumi tanpa membawa apa-apa. Dan semua yang dia punyai adalah anugerah dari Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Artinya kedaulatan itu milik Tuhan. Tuhan yang memegang kendali. Dan bagian dari dirinya yang harus menjadi sikapnya adalah berserah kepada Tuhan. Ayub menjaga hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali godaan yang terbesar ketika kita mengalami kegagalan, kebangkrutan adalah menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan atas semuanya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga dan semuanya yang bisa kita salahkan. Kita salahkan. Tapi Ayub tidak, saudara. Dia tetap menjaga dirinya, hatinya untuk menyembah Tuhan. Dan kenyataan hidup Ayub yang selanjutnya menunjukkan bahwa memang kebangkrutan bukan berarti selesai. Justru Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan
dalam kehidupan Ayub. Tuhan adalah pemulih kehidupan saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Pemulihan dari Tuhan mungkin tidak cepat seperti yang kita inginkan, tapi yang pasti tepat menurut waktu Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi akan selalu menolong kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat menjalani kehidupan, tetap bersukacita di dalam Tuhan yang mengatur semuanya dan yang mengendalikan segalanya dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang kena PHK, diberhentikan dari pekerjaan, yang mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, mari tetap jaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Bangkrut, kegagalan bukanlah akhir, bukan berarti selesai. Hidup kita masih akan dibawa dalam perjalanan yang diliputi dengan keindahan dalam rencana Tuhan. Tuhan sanggup membangun kembali dan memulihkan apa yang hilang. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan saudara dan saya lebih daripada yang dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menolong menguatkan kami, membangkitkan semangat kami, memberikan kami pengertian. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Sekalipun ada kegagalan, ada kebangkrutan, ada kerugian yang kami alami, tapi kami percaya itu semua bukanlah akhir. Hidup kami belum selesai hanya karena kebangkrutan ataupun kegagalan. Kami percaya Tuhan punya rencana baik bagi kami, dan Engkau dapat memulihkan keadaan kami. Kami percaya kami akan mengalami berkat, pertolongan dan keajaiban demi keajaiban daripada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Pertolongan dan mujizat-Mu nyata bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.